Cerita Bugis, Kehendak Tuhan. Ada dua orang laki-laki bersaudara kembar. Kedua orang laki-laki bersaudara itu sejak kecil disekolahkan oleh orang tuanya, sampai tidak dapat dipilih mana yang pandai dan mana yang bodoh. Keduanya sama-sama kepandaiannya. Andai kata bodoh, keduanya sama kebodohannya. Di dalam kampung, kedua anak itu terkenal. Tidak ada yang menyamai kepandaian mereka. Dari pergantian siang dan malam menjadi sebulan sampai menjadi setahun dan seterusnya, selalu dipelihara oleh orang tuanya sampai tinggi sekolahnya. Pada waktu sudah tinggi sekolah si anak, sampailah waktunya tamat, mereka pun sudah menjadi dua orang pemuda. Suatu ketika orang akan mengangkat kepala kampung di dalam negerinya. Akan diangkat kakaknya, orang mengatakan lebih pandai adiknya. Akan diangkat adiknya, orang mengatakan lebih pandai kakaknya. Dengan demikian, berkumpullah orang banyak. Kemudian akan diuji kedua anak itu. Yang pandai ialah yang akan diangkat menjadi kepala kampung. Si pemuda tadi duduk sambil dikelilingi oleh orang banyak dan kaum adat. Kemudian, mereka ditanya oleh kaum adat, mana yang paling cakap akan diangkat menjadi kepala kampung. Permulaannya, disuruhlah kakaknya bertanya kepada adiknya. Berkatalah kakaknya, "Saya akan bertanya, Dik. Engkaulah yang bertanya atau sayakah yang bertanya?" Berkata adiknya, "Engkaulah kakak bertanya kepadaku." Berkata kakaknya, "Apakah sebabnya itik cepat berenang, tidak dapat tenggelam?" Berkata adiknya, "Sebab rapat bulu-bulunya dan juga tidak robek jari-jarinya." "Menurut kakak bagaimana?" Menyahut kakaknya, "Kalau saya Dik tanyai, itu kehendak Tuhan." "Apa pula sebabnya Dik? Kayu yang ada di puncak gunung kurus, sedangkan yang ada di lerengnya subur." Berkata adiknya, "Sebab subur kayu yang ada di lereng gunung, kurus yang ada di puncak gunung, karena pupuk tanah yang ada di puncak gunung semuanya turun ke lereng gunung. Itulah sebabnya subur tanam-tanaman yang ada di lereng gunung. Kalau menurut pendapat kakak bagaimana?" Berkata kakaknya, "Kalau saya tanyai, itu kehendak Tuhan." Bertanya lagi kakaknya kepada adiknya, "Masih ada satu Dik pertanyaanku. Mengapakah batu yang ada di pinggir laut pecah-pecah, retak-retak?" Adiknya menjawab, katanya, "Menurut yang sudah dipelajari, karena sudah kena panas, lagi air. Sudah dikena air, kena lagi panas. Jadi, retak-retaklah batu yang ada di pinggir laut." Berkata adiknya, "Kalau menurut kakak bagaimana?" Berkata kakaknya, "Kalau engkau tanya saya, itu semua kehendak Tuhan." Kemudian menyahut orang banyak mengatakan, "Kenapa begitu? Mengapa semuanya kehendak Tuhan?" Katanya, "Demikianlah pendapatku, kehendak Tuhan." Ditanyalah apa sebabnya dikatakan kehendak Tuhan. Berkata orang banyak, "Biarlah saya menanyaimu, apa sebabnya engkau mengatakan kehendak Tuhan pada pertanyaan yang pertama?" Berkatalah si kakak, "Saya berikan satu perumpamaan. Bila kerbau dengan itu dibandingkan, kuku kerbau terbelah juga kecil bulu-bulunya, tetapi kerbau lebih cepat berenang daripada itik." Berkata lagi orang banyak, "Bagaimana juga jawabanmu yang kedua?" Berkata si kakak, "Saya berikan satu perumpamaan. Kita umat manusia tidak pernah makan dari bawah, akan tetapi kenapa selalu lebih panjang rambut kepala daripada bulu-bulu betis? Itulah tandanya kehendak Tuhan." Berkata orang banyak, "Bagaimana juga jawabanmu yang ketiga?" Menjawab lagi si kakak, "Biarlah kita bersenda gurau. Saya berikan satu perumpamaan kepada seorang wanita. Ada satu alat wanita yang tidak pernah diembus angin, juga tidak pernah dikena sinar matahari. Kenapa pecah? Demikian juga sebabnya saya katakan kehendak Tuhan." Menyahut lagi orang banyak mengatakan, "Orang pandai betul ini." Dengan demikian, ialah yang disepakati oleh orang banyak, diangkat menjadi kepala.